share ini? Sudah, Pak. Oke, itu ya. Ini lecture notes. Ini saya ambil dari kuliah di Belanda, kuliah di Delft. Ini kuliah di Delft. Ya. Ini tahun 2002, tahun 2002, 18 tahun yang lalu. Tapi isinya tidak ketinggalan. Oke, nah di sini kita mulai. Judulnya adalah Applied Hydraulics Pipe Flow. Jadi hidrolika terapan untuk aliran dalam pipa. Nah, kalau kita lihat dari daftar isi, sementara saya menjelaskan, kalau ada pertanyaan atau ada yang mau diskusikan, silakan interupsi langsung ya. Nah, jadi intinya bahwa dalam pipe flow ini, jadi nanti dan mungkin juga sudah belajar beberapa minggu yang lalu, yaitu ada persamaan-persamaan yang dipakai dalam aliran dalam pipa. Yang paling terkenal, yang kamu tidak boleh lupa, kalau ada ujian-ujian, nanti ujian-ujian masuk perguruan tinggi ataupun BUMN, akan ketemu yang namanya persamaan Hazen-Williams. Nah itu jangan lupa, karena Hazen-Williams banyak dipakai dan dipakai terus selagi kamu berhubungan dengan aliran dalam pipa. Kemudian ada selain Hazen-Williams, ada lagi yang perlu diingat adalah garis energi dan garis hydraulic grade. Ya. Jadi hydraulic grade line dan energy line. Apa itu hydraulic grade line dan energy line? Nah ini PPT dalam PowerPoint sebelumnya, sebetulnya sudah saya jelaskan. Kemudian Mander-Lossis juga. Apa itu Mander-Lossis dalam pipa? Ya. Nah, kemudian bagian terakhir dari buku ini adalah contoh-contoh soal. Nanti ada contoh-contoh soal. Jadi sini ada contoh-contoh soalnya di sini. Pada sekitar halaman 50-an. Ini halamannya semuanya adalah sampai 142. Nah, pada halaman 50-an itu sudah ada contoh-contoh soal. Nah, kemudian ada lampiran, appendix. Appendix ini adalah lampiran. Lampiran, kekasaran dalam pipa, kemudian tabel-tabel mengenai aliran dalam pipa. Nah, kita mulai saja dari aliran dalam pipa. Mungkin juga ini ada yang saya ulang pada minggu lalu. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan, tapi harus melekat di dalam kepala saudara. Jadi meresapi filosofinya. Jadi kita harus meresapi filosofinya apa. Jadi sebelum itu saudara sudah belajar apa itu persamaan kontinuitas, apa itu persamaan momentum ya, sudah. Itu pada nah sekarang pipe flow sendiri. Jadi filosofi di belakang pipe flow ini apa? Jadi pipe flow, aliran pipa. Nah, istilah pipe flow, nah, jadi ini apa itu pipe flow? Pipe flow adalah ya, jadi conduit, close conduit. Conduit itu saluran. Ya. Close conduit, saluran tertutup. Circular, jadi circular close conduit. Artinya adalah saluran tertutup berbentuk lingkaran. Nah, itu yang dimaksud dengan aliran, yang dimaksud dengan pipa dulu, baru pipa. Nah, baru kalau dia fill with fluid, nah yang berisi fluida. Jadi circular closed conduit entirely filled with fluid. Nah ini yang ini disebut dengan pipe flow. Jadi aliran pipa itu bila mana ada saluran tertutup berbentuk lingkaran
berisi fluida. Nah, itulah aliran pipa. Nah, kemudian waktu belajar hidrolika, waktu jam mekanika fluida, ada belajar apa itu jari-jari basah. Atau disebut di sini bahasa Inggrisnya adalah hydraulic radius. Ya. Jadi disebut dengan hydraulic radius. Recording in progress. Ya. Jadi hydraulic radius atau abbreviated atau disingkat dengan R ini adalah perbandingan antara A per P. A itu luas penampang basah. P adalah keliling. Ya kan? A-nya berapa kalau lingkaran? Coba. Kemarin. Kalau lingkaran apa? P. 4 PD kuadrat, Pak. Ya, seperempat PD kuadrat. Kalau P, P-nya lingkaran 2P 2P PR. atau PR atau PD ya, PD ya. Nah, itu kalau dibagi maka dia menjadi dapat seperempat D. Itulah R kalau dia berbentuk lingkaran. Kemudian ada aliran ini nanti disebut aliran laminar ya. Laminar flow ya. Laminar flow, ada laminar flow, ada turbulent flow. Apa itu laminar flow? Nah, jadi kalau laminar flow itu, jadi partikel-partikel yang dalam air itu dia bergerak paralel. Nah, seperti ini dia paralel. Nah, jadi tidak ada turbulensi. Itu namanya laminar. Tapi kalau dia ada turbulensi berupa gelembung-gelembung, berupa ada pusaran-pusaran air, maka itu bukan laminar, tapi dia adalah turbulen. Nah, apa beda laminar dan turbulen? Itu dibedakan nanti ada persamaan yang menentukan itu yaitu persamaan Reynolds. Ingat ya? Reynolds number. Jadi Reynolds number nanti itulah yang menentukan itu laminar atau turbulen. Nah, itu sudah masuk ya. Aliran dalam pipa ada laminar, ada turbulen. Sedangkan aliran dalam pipa, kalau dilihat ini adalah potongan pipa, arah memanjang pipa, ini ada Q masuk, di sini ada Q keluar. Maka kalau kita lihat kecepatan P itu mengapa kecepatan disingkat dengan P? P itu adalah velocity. Nah, velocity-nya berbentuknya diagram kecepatannya begini. Artinya, semakin di dinding kecepatannya rendah. Tidak nol, tapi dia rendah. Tapi semakin dia ke tengah, kecepatan dia tinggi. Ini tidak sama. Nah, lalu kecepatan yang mana yang kita pakai? Nah, ini ada asumsi. Yang kita pakai adalah kecepatan rata-rata yang ada dalam pipa. Sesungguhnya pipa itu kecepatannya tidak rata, tidak merata. Kalau merata kan bentuk bersegi 4. Nanti kalau setelah belajar distribusi ya, distribusi misalnya ada pondasi, belajar pondasi, distribusi gambarkan distribusinya. Kalau ini adalah distribusi kecepatan. Oke. Nah, kalau dia laminar, maka distribusi kecepatannya seperti ini. Nah, jadi ini distribusi kecepatan untuk laminar flow. Kalau dia turbulent flow, maka distribusi kecepatannya begini, lain dia. Dia tidak berbentuk seperti setengah elips, tapi dia berbentuk hampir dia parabola, hampir ya. Maka juga hampir dia mendekati trapesium. Jadi ya ini lebih seragam. Jadi kalau dia turbulen lebih seragam. Nah, tadi saya bilang tadi ditentukan dengan bilangan tidak ingat nomor ya, itu disingkat dengan RI, ya, RE sama dengan P kecepatan aliran dikalikan diameter atau kedalaman. Ya, kalau pipa diameter pipa, kalau saluran terbuka nanti kedalaman air dibagi dengan viscosity. Jadi cair fluida itu ada viscosity. Fluida itu tidak hanya air. Fluida itu bisa juga fluida itu misalnya minyak, itu fluida. Bahkan gas juga itu termasuk fluida di situ, ya. Sebagaimana saudara belajar waktu mekanika fluida dan hidrolika minggu-minggu pertama, mungkin minggu kedua, bagian pertama dijelaskan.
Jadi inilah bilangan Reynolds. Ingatkan aja bilangan Reynolds, RE sama dengan kecepatan dikali diameternya lagi dengan viskosnya. Di suhunya dingin, maka dia viscosity semakin kental. Semakin kental, apa artinya dia kecepatannya lambat. Nah, bilangan Reynolds ini setelah dihitung besarnya di bawah 2.300, nah, jadi less than, Reynolds numbers less than, nah, jadi less than itu lebih kecil dari 2.300, maka dikatakan linear. Bila mana lebih besar daripada 5.000, dia dikatakan turbulen. Antara 2.300 sampai 5.000 itu mungkin juga dia transisi. Jadi intinya laminar di bawah 2.300. Lebih besar 2.300 dia tidak laminar lagi. Bisa transisi, bisa dia turbulen. Sudah dapat kamu ilmunya kan? Bilangan Reynolds. Itu selalu ujian itu banyak kan. Kalau ujian akhir itu selagi kamu diuji masalah air itu keluar bilangan Reynolds itu apa. Itu ujian masuk pegawai juga begitu. Nah, kemudian kemarin minggu lalu sudah kita jelaskan bahwa aliran dalam pipa itu dia akan mengalami kehilangan, ya, mengalami kehilangan. Karena apa? Kehilangan energi. Kehilangan energi kenapa dia hilang? Karena adanya friksi, ada gesekan. Gesekan antara fluida dengan dengan media yang dilalui. Kalau fluida itu bergesekan dengan pipa, maka pipa bagian dalam itu ada gesekannya, itu akan ada kehilangan. Ya, itu namanya head loss. Jadi head loss itu apa? Pada aliran laminar, head loss tersebut adalah ada gesekan. Nah, gesekan yang terjadi di dalam pipa, di dinding-dinding pipa. Nah, itu dikatakan head loss. Head loss itu disingkat dengan HF. Mengapa HF? Sini ada penjelasannya. Jadi kamu tahu kenapa HF, ada penjelasannya. HF adalah head loss due to friction. Jadi head loss karena adanya gesekan. Rumusnya dalam kurung L per D dikali P kuadrat per 2G. Selalu kalau fluida itu ada P kuadrat per 2G. Nah, ingat waktu kita belajar energi, bahwa energi itu ada 3. Ya kan? Ada energi karena kecepatan, nah disebut dengan P kuadrat per 2G. Jadi itu energi kecepatan. Jadi F itu gesekan. Faktor gesekan. Friction factor itu F. Nah, friction factor tergantung apa? Tergantung medianya, ya. Tergantung viskositas air, gitu ya. Viskositas fluida, maksudnya. Viskositas fluida. Nah, besarnya F, kalau kita hubungkan dengan bilangan Reynolds, maka ini besarnya F kecil ya. Jadi ada HF. HF sama dengan F kali L per D kali P kuadrat per 2G. F-nya sendiri, friction factor itu, kalau dihubungkan dengan bilangan Reynolds untuk aliran laminar, F sama dengan 64 per bilangan Reynolds. Nah, jadi F itu sama dengan 64 per bilangan Reynolds. Artinya kita harus tahu dulu berapa bilangan Reynolds. Itu. Jadi masukkan ke rumusnya, ini masuk rumusnya ya. Nah, maka jadi rumus terakhirnya gini. Tapi ingatkan aja begini, F sama dengan 64 per RE. Ya, itu aja. 64 per RE. Itu F. Sedangkan HF tadi, F kali L per D. Maka HF sama dengan F sendiri kalikan L per D dikalikan P kuadrat per 2G. Memang kita kalau matematik, ini kita jangan dihafal. Tapi kita mesti, ada yang dihafal, ada yang mengerti konsepnya. Jadi mesti dilatih. Kalau tidak dilatih, kita tidak bisa. Walaupun ya kamu katakanlah artinya, kalau artinya kan saya tidak tahu IQ kamu tinggi atau tidak, saya tahu.
anggap aja kita tidak tinggi lah. Jadi kita harus latihan. Oke, sudah dapat. Itu tadi ada apa tadi? Ada bilangan Reynolds. Awas, bilangan Reynolds tadi apa? RE sama dengan apa tadi? Velocity, kecepatan kali D dibagi dengan kinematik viscositas. Bagus. Itu bilangan Reynolds. Kemudian ada namanya HF. HF adalah F kecil, ya. HF adalah F dikali L per D dikali V kuadrat per 2G. Nah, gitu ya. Dua itu sudah dapat dulu. Oke, sudah dapat. Baru kita ke bawah lagi. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan, tapi kita ada yang kita hasilkan. Ada yang kita ingat. Nah, head loss tadi atau HF. Kenapa dikatakan HF itu head loss? Kata dia, ya awas. Head loss due to friction. Ya, karena head loss karena ada friction. Karena friction antara apa? Antara fluida dengan dinding dalam pipa. Nah, tergantung apa? Tergantung panjang pipa. Ya kan semakin panjang, maka head loss-nya semakin besar. Square of velocity tergantung dari kecepatan kuadrat. Jadi P kuadrat. Dan juga tergantung diameter, ya, tergantung diameter. Bukan maaf, saya ulangi. The head loss varies. Jadi varies itu bervariasi, ya, bervariasi terhadap. Baru depends on, baru tergantung. Kalau tadi bukan tergantung, tapi bervariasi dengan. Jadi dipengaruhi, ya, dipengaruhi oleh varies with, artinya dipengaruhi lah, kan? Dipengaruhi oleh panjang pipa, kemudian P kuadrat, dipengaruhi oleh diameter. Dan depends on. Depends on what? Depends on surface roughness of pipe wall. Jadi tergantung dari roughness, kekasaran permukaan dari dinding pipa, dinding bagian dalam. Kalau bagian luar tidak ada pengaruh karena airnya di dalam. Kemudian fluid density and viscosity, ada pengaruh dari dan tergantung dari densitas fluida dan viskositas fluida. Itu head loss. Head loss tidak tergantung, is independent of, tidak tergantung daripada tekanan. Tadi bicara head loss. Kemudian tadi ada rumus Hazen-Williams tadi, ya, benar ya? Tadi rumus, bentar ya, Hazen-Williams bukan tadi. Oke, ini rumus head loss. Pokoknya ini rumus head loss dulu. Nanti jangan dikaitkan dengan Hazen-Williams atau bukan. Nah, kemudian di sini ada rumus baru Darcy-Weisbach. Nah, di Darcy-Weisbach. Nah, jadi ini HF. Kalau HF sama dengan adalah FLD V kuadrat per 2G. Darcy-Weisbach bagaimana kalau Darcy-Weisbach? Ya. Darcy-Weisbach ya. Jadi ya, nanti akan kelihatan apa itu yang Darcy-Weisbach ya. Darcy-Weisbach. Kita lengkapkan dulu bahwa kemudian untuk menghitung HF, tadi kan ada HF. HF tadi berdasarkan apa tadi ya, rumus di atas tadi. Kemudian HF ini juga ada persamaan lain. Ada namanya adalah rumus Colebrook-White dan rumus Chezy. Di mana rumusnya di sini? Lihat dulu rumusnya tadi ya. HF sama dengan FLD per QP kuadrat per 2G. Ini adalah head loss-nya. Kemudian ada lagi nanti di bawah rumusnya adalah dengan cara yang sama KF sama dengan FLD. KF sama dengan ada FLD. Nah, kalau KF sama dengan FLD, maka HF sama dengan KF kali V kuadrat per 2G. Jadi maksudnya rumusnya tadi, rumus yang panjangnya tadi, HF sama dengan FLD V kuadrat per 2G. Maka FLD bila disangka dengan KF.
FLD ini bisa kalau disingkat dengan KF, maka jadinya HF sama dengan KF per V kuadrat per 2G. Ya. Jadi yang ini, yang FLD ini diganti dengan singkatan KF. Maksudnya apa nanti? Ini head loss ini ada terjadi pada dinding, rumus ini pada dinding pipa. Padahal airnya sendiri juga nanti mengalami, atau air itu, cairan itu akan melalui komponen lain. Misalnya komponen-komponen pipa. Ada dari reservoir masuk ke pipa. Ada dari pipa keluar ke reservoir. Ada kran, ya, valve. Ada komponen-komponen yang lain. Nah, komponen yang lain itu, maka ini tadi, besarannya disingkat dengan KF. Nah, nanti di sini inilah yang nantinya akan menjadi namanya minor losses. Nanti di sini akan menjadi minor losses. Jadi yang KF nanti ini akan menjadi minor losses. Nah, ya. HF sama dengan delta H. Maka slope friction, jadi ada slope-nya. Slope itu maksudnya itu kemiringan. Kemiringan garis yang sekitar itu adalah delta H per L. Ini rumusnya. Oke, kita teruskan dulu pelan-pelan. Itu ada rumus Colebrook, ya. Nah, ini rumusnya di sini munculnya Colebrook. Nah, ini jarang dipakai. Colebrook kuat formula ini jarang dipakai. Tapi perlu kamu tahu ada rumus namanya Colebrook, tapi jarang, ya, jarang dipakai. Nah, Cesi ini juga untuk pipa jarang dipakai. Nah, ini Cesi. Ini rumus Cesi. V sama dengan C. C ini C sama dengan C. Jadi C ada hubungannya F sama dengan 8G per C kuadrat. Ini juga dalam pipa jarang dipakai. Untuk Cesi dia jarang dipakai. Jadi kamu harus tahu saja. Kemudian selanjutnya, ya. Nah, ini rumus, bukan rumus, ini tabel. Tabel AKK, AKK untuk Colebrook, ya. Yang rumus Colebrook-White ini. Ini tabelnya. Untuk berbagai macam jenis pipa. Ada pipa yang halus, ada pipa baja, ada pipa beton, itu ya. Ini untuk Colebrook and White. Juga jarang dipakai. Yang banyak dipakai itu yang dipakai itu adalah Darcy-Weisbach atau Hazen-Williams. Sehingga dari uraian di atas, maka disarikan berikut, ya. Ini sarinya, ya. Summary pipe flow formula. Bahwa P, ini ringkasannya. P sama dengan Q per A. Q, A itu adalah, tadi kamu bilang D, VD kuadrat per 4. R-nya dapatlah 1/4 D. Kemudian ada rumus lagi bilangan Reynolds tadi. RE sama dengan kecepatan kali D dibagi velocity, dibagi viscosity. Laminar flow tadi adalah RE bila mana lebih kecil 2.300. Bilangan Reynolds-nya bila lebih besar dari 5.000 sampai 10.000, dikatakan dia turbulent flow. Nah, oke. Bagaimana rumus RE-nya? Ingatkannya tadi. Tuh. Dia menentukan laminar. Jadi kalau misalnya ada soal, tentukanlah aliran di bawah ini apakah laminar atau turbulen. Cari dulu bilangan Reynolds. Oke. Kemudian laminar flow. Laminar flow ini jadi tadi rumusnya HF untuk ini head loss tadi, HF ini head loss ini. Head loss sama dengan F L per D kali V kuadrat per 2G. Nah, kalau dihubungkan dengan bilangan Reynolds, F sama dengan tadi 64 per RE. Nah, bila dicari di sini maka P-nya dapat, ya. Dapat P, kemudian dapat juga ini namanya adalah SF ini adalah slope
slope of friction. SF adalah singkatan daripada slope of friction. Slope itu adalah kemiringan friction. Masuk kemiringan begini, misalnya coba saudara bayangkan lantai rumah saudara. Saudara lihat ke bawah lantai rumah saudara, datar enggak lantai rumah saudara itu? Kamu anggap datar enggak? Datar. Kenapa datar? Nah, ya tidak miring ya. Ya tidak miring, kenapa tidak miring? Karena tidak ada beda tinggi antara bagian satu yang lantai dengan bagian yang lain di lantai. Jadi kalau lihat rumah kamu pas kamu duduk misalnya di lantai kamu lihat sebelah kiri, lihat sebelah kanan, batas lantai kamu. Ada tidak beda tingginya? Kalau dia tidak ada beda tinggi, 0, maka dia datar. Ya kan? Jadi SR-nya 0. Tapi kalau misalnya sebelah kiri lebih tinggi 10 cm dari sebelah kanan, maka dia miring. Ya, jadi ada SR gitu. Oke, lanjutkan ya. Nah itu. Kemudian kita teruskan. Nah, ini saya perkenalkan namanya Moody diagram. Jangan kamu tidak tahu apa itu Moody diagram. Ya. Apa itu Moody diagram? Ini yang dimaksud Moody diagram. Nanti saya jelaskan di PPT ya, PowerPoint. Karena ini gambarnya terbalik. Ada Moody diagram. Moody diagram ini untuk mencari koefisien friction ya. Koefisien friction F tadi yang tergantung bilangan Reynolds. Tapi sebetulnya ada lagi tabel. Nanti di buku ini ada tabel. Kalau tidak mau pakai diagram Moody, pakai tabel. Tabel hubungan antara bilangan Reynolds dengan F. Bilangan Reynolds dengan F dengan kasaran dinding pipa. Itu ada di situ nanti. Kita lihat di PPT. Nah, ini contohnya ini ya. Ini contohnya begini. Kecepatan, diameter, debitnya berapa? Nah, terus diameternya berapa? Maka kecepatannya berapa? Ini hubungan antara Q dan kecepatan dan diameter. Ini bisa dihitung sebenarnya, tapi kalau kamu malas hitung, pasti bisa pakai tabel. Kemudian, nah ini yang saya maksud ya, bilangan Reynolds. Besarnya bilangan Reynolds tergantung daripada kecepatan, ya kan? Dan diameter daripada pipa. Nah ini dari rumusnya. Rumus ini kalau kamu malas ngitung, lihat tabel. Nah, kalau zaman dulu banyak lihat tabel, karena belum ada program komputer. Kalau sekarang nggak usah. Nah, lebih enak pakai analitis. Jadi dihitung. RE sama dengan kecepatan kali diameter dibagi dengan viskositas. Berarti harus tahu viskositas. Viskositas air saya lupa 2,1 pangkat berapa gitu. Nah ini yang pakai rumus Colebrook tadi ya. Ada juga. Kita langsung aja ke contoh perhitungan di bawahnya nanti ya, lebih enak. Ini adalah tabel untuk rumus Colebrook. Agak repot rumus Colebrook ini. Kita langsung contoh perhitungan di bawah. Ya, kita lihat nanti. Dan itu saya juga kasih latihan kamu bawa kerjakan di rumah. Itu saya ambil dari sini juga. Nah, kemudian ada rumus lain lagi yang namanya rumus Hazen-Williams. Nah, rumus Hazen-Williams. Nah, ini rumusnya. Bahwa menurut Hazen-Williams, bahwa P ini, P, ya, P kecepatan. Nah, kecepatan. Ini kalau dia dalam feet. Ya. Nah, kita ambil aja langsung dari ini ya. SI unit aja lebih enak. P sama dengan 0,8492. Ini koefisien Hazen-Williams. Jadi 0,8492 kali koefisien Hazen-Williams dikali R pangkat 0,63 kali S pangkat 0,54 meter per detik. S ini adalah kemiringan. Ya. S ini adalah kemiringan.
air hydraulic radius tadi. Tadi 94 PD kuadrat. Tuh, tadi ingat tadi ini ada rumus Hazen-Williams. Nah, satu lagi, kamu harus tahu rumus Hazen-Williams. Ini rumusnya Hazen-Williams. Ini tolong dibaca bukunya ya. Baca, kalau tidak tahu bahasa Inggris seluruhnya, lihat aja rumus-rumusnya. Nah, saya mau lihatkan contoh di bawah, contoh soal, biar cepat kita. Nah ini ya, yang ini rumus atas ini, saya coba. Ini yang delta. Jadi tadi yang FLD per P kuadrat ini tadi apa tadi? Adalah HF, head loss-nya kan? Head loss menurut rumus Darcy-Weisbach. Yang bawah ini P kali P sama dengan 0,849 dan seterusnya ini adalah Hazen-Williams. Nah, kalau rumus Darcy-Weisbach ini, ya, yang ini namanya rumus Darcy-Weisbach. Ini tadi adalah HF. HF sama dengan F dikali L per D kali P kuadrat per 2G. Ini rumus Darcy-Weisbach. Yang bawah ini rumus Hazen-Williams. Bila mana rumus Hazen-Williams ini dimasukkan ke P kuadrat, nah itu maksudnya. Ya, maka dia dapat persamaan lain, itu maksudnya. Persamaan yaitu persamaan F sama dengan sekian. F ini apa? Koefisien friksinya. Ya. Koefisien friksi gesekan antara fluida dengan kedalaman, bukan fluida dengan dinding pipa. Kemudian tadi kan ada angka C. Kamu lihat coba rumus Hazen-Williams ini. Rumus Hazen-Williams tadi apa? P sama dengan 0, apa tadi? Di sini tadi. 1,318. Ya, yang SI ya, Nah, yang SI. Nah, C-nya itu begini, nah, 0,849 ya. Ingat aja gini. 0,849 yang sebelah sini pangkatnya 0,63, yang ujung 0,54. Pangkatnya aja ingat kan gitu. Maka CHW tadi itu dari mana datangnya? Dari tabel ini. Nah, tergantung daripada pipa. Pipanya. Ini banyak dipakai dalam hitungan pipa ini Hazen-Williams ini. Ya, C ini ya. Pipes extremely straight and smooth. Maksudnya pipa ini lurus dan memang licin dalamnya. Maka C140. Pipe very smooth. Nah, ini licin sekali 130. Ini smooth masonry, ini pasangan batu bata. Riveted steel, ini kalau dia baja. All cast iron, jadi baja tempa. Riveted steel, riveted steel ini jadi ini apa agak kasar. Riveted steel ya. Oh sorry, all riveted steel ini jenis baja. All iron and bad condition, ini yang dalam keadaan buruk. Asbestos cement, concrete, copper, plastik. Nah, yang paling tinggi adalah C-nya plastik. Sama berarti dia smooth, ya. Smooth. Dia licin. Kalau licin C-nya tinggi. Artinya apa? Artinya kalau dia tinggi, friksinya kalau kita lihat rumus tadi, nah, rumus kecepatan ini kan, jadi semakin friksinya besar kan kecepatannya tinggi, lancar dia. Ya, ini. Jadi kecepatannya semakin tinggi. Oke, sampai sini kita. Nah, habis itu, nah ini rumus Hazen-Williams. Nah, rupanya pipa ini juga C-nya, angka kekasaran si Hazen-Williams tergantung juga umur. Semakin umurnya tua, maka dia semakin kecil C-nya. Kita lihat coba misalnya. Cast iron, umurnya 30 tahun, 90. Itu semakin tua. Mengapa dia semakin kecil? Karena dia berkarat dalamnya. Ada bukan hanya berkarat. Di dalamnya itu akan terjadi kekasarannya meningkat. Kasaran dinding dari pipa meningkat.
Jadi C-nya semakin rendah. Semakin halus, semakin tinggi, semakin kasar dia semakin rendah. Dipengaruhi juga oleh umur. Jadi kalau kamu misalnya mengevaluasi pipa yang ada, harus tahu dulu pipanya kira-kira berapa lama, berapa tahun sudah dipakai. Karena dia berpengaruh. Nah, ini ada contoh. Nah, langsung aja ke contoh ya. Nah, ini contoh. Oke, ini SI unit, bagus sih. Misalnya ini pipa, contoh 1. Kita langsung ke contoh lebih enak. Debit, ya, debit sebesar 30 liter per detik. Diameternya 200 mili. Kalau 200 mili kan 20 cm, ya enggak? Dibagi 10, 20 cm. Nah, maka minta tentukan berapa friction slope-nya. Berapa friction slope itu adalah nanti ada gambarnya di di PPT, saya lihatkan. Kemiringan dari gesekan, ya. Nah, kadang-kadang dianggap sama oleh orang kemiringan friction slope sama dengan kemiringan air, nah, itu dianggapnya sama. Nah, misalnya C-nya 100, maka berapakah kemiringannya? Nah, masukkan ke rumus tadi. Rumusnya adalah yang 0,8 itu baru P, ya, bukan CS, bukan S kan, itu P. Sedangkan kemiringannya ada rumusnya lagi di bawah tadi, bukannya P tadi. Kalau P tadi adalah P, ya, P tadi ada 0,849, terus ada pangkat 0,63, pangkat lagi 0,54 sekian. Ya. Nah, jadi masukkan ke rumusnya, kemudian cari kecepatan. Kecepatan debit dibagi luas penampang dapat 0,96 meter per detik. Maka slope-nya masukkan ini, angka tadi yang 0,9 masukkan ke sini, diameternya juga sudah tahu 20. Dalam apa ini? Harus hati-hati ya. D ini dalam apa? Dalam rumusnya itu D tadi. Apakah dalam meter? D itu ya. Apakah dia dalam milimeter? Ya, di rumusnya dulu tadi. Itu dalam apa? Kalau dia dalam meter berarti 0,2. 0,2 ya kan, 20 cm 0,2 meter. Dilihat lagi di sini. Tapi rasanya karena dia ini apa? 30 liter per detik. 30 ini harus konsisten. Jadi kalau liter dijadikan dulu dia meter kubik. Meter kubik terus dibagi dengan luas penampangnya meter persegi. Maka dapatlah dia. Karena ini meter per detik. Jadi adalah dia dikonversi 30 liter ini berapa meter kubik coba? Dibagi 1000. 0,03 dibagi diameternya berapa? Diameternya 0,2. 0,03 Q-nya adalah 0,03 dibagi 0,2. Dapatnya 0,96. Kamu coba, benar nggak coba? 0,03, coba kita coba. Ya, cari kalkulator dulu, pas ya. Di bagian kalikan dulu PD kuadrat per 4 gitu ya. Benar, Pak. 0,9545. Oke, dibulatin ya. Oke, yang penting kamu coba. Nah, sudah ngerti enak. Nah, dapatlah velocity, kemudian dapat masukkan SF, kan dapat ya 0,0081. Nah, 0,0081 ini berapa artinya? 8/1000. Ya, 8/1000 artinya apa? Dalam 1 kilometer, beda tingginya 8 meter. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi kalau 0,008 maksudnya 8/1000 artinya setiap 1000 meter itu beda tinggi antara satu bagian dengan bagian yang lain 8 meter. Jadi di sini baru kelihatan kalau 8 meter per 1000 ya masih besar. 8 meter per 1 kilo itu 8 meter besar. Jadi kalau air ngalir dia.
Nah, ini caranya ya. Kemudian ada lagi contoh lagi. Ini kamu teruskan lagi contoh-contoh ini ya. Kamu teruskan contoh-contoh ini. A 1 meter diameter. Nah, A ini apa? A di sini. A ini nyatakan suatu. Nah, ya, suatu. Ya. An apple, a book, a pencil, a pen, a table. Ya. A problem. Ya. Jadi A 1 meter diameter pipe of new cast iron is 845 meter long and has a head loss of 1.11 meter. Determine the discharge Q. Ya. Determine the discharge Q. Ya. Oke, jadi sini cari dulu apa? Cari dulu. Hanya nyari debit aja ya. Debit dicari. Loncati, ini ada soal ketiga. Saya loncati soal yang kaitannya dengan PR kamu. Yang lain-lain ini sama. Nah, untuk minggu depan kita melanjutkan masih pipa, tapi yang terakhir pipa minggu depan itu adalah masalah Hardy Cross. Minggu depan ya, Hardy Cross. Minggu depan, habis itu kita kuis untuk pipa. Nah, soalnya saya ambil dari buku-buku inilah. Kamu pelajari inilah. Contoh soal misalnya, yang dari contoh-contoh soal. Itulah, tidak jauh beda. Ya. Hanya angkanya mungkin berbeda angkanya. Oke. Kita langsung ada hydraulic dan energy grid line. Nanti saya jelaskan di anu. Ini kita masuk contoh soalnya aja. Contoh soalnya. Nah, kalau kamu lihat yang ini, kalau nanti kalau buka tugas itu, soalnya saya ambil dari buku ini, hanya angkanya saya ganti. Nah, saya lagi nyari halaman yang memuat contoh itu. Ini lagi saya cari dulu. Halaman yang memuat contoh tersebut. Saya lupa halamannya, karena pindah-pindah dia. Jadi ada hydraulic dan energy line, hydraulic energy line. Ya. Apa itu hydraulic energy line? Apa itu energy line? Apa itu hydraulic grid line? Nah, kalau kita lihat gambar sini, nih lihat dulu gambar ini. Langsung lihat gambar ya. Nah, ini sama dengan contoh kamu. Nah, misalnya ini ya. Ini ada reservoir, kelihatan. Kemudian ada pipa. Pipa dari titik A ini sampai ke E. Ini pipanya.
pas di E, dia mengecil pipanya. Dari A, B, C, D semuanya besar. Jadi pas di E, dia kecil. Nah, yang dimaksud dengan energy line, ya, energy grid line atau energy line itu adalah ini. Jadi titik-titik yang menghubungkan, kan rumus energi itu kan ada 3, kemarin saya bilang. Energi karena elevasi, nah, kemarin ya, bentar, saya dulu. Energi itu adalah ada energi karena elevasi. Nih, kalau lihat di rumus ini, coba di sini, ada kan? P kuadrat per 2G. Ini adalah energi karena apa? Bukan elevasi, tapi energi karena kecepatan. Nah, Z ini adalah energi karena elevasi. P per gamma, ini rho kali G sama dengan gamma. P per gamma ini adalah energi karena ada pressure, ada tekanan. Nah, gitu ya. Yang setengah ini, apa ini setengah? Setengah ini adalah ada kehilangan minor. 0,5 ini adalah pas dia dari reservoir masuk ke pipa. Itu adalah koefisiennya setengah. Tuh. Itu energi. Nah, jadi kalau kita lihat pipa ini, maka misalnya yang di sini, berapa energi di sini adalah H. Nah, ada H tadi, H. H karena elevasi. H, ini H. H kecil, ditambah P kuadrat per 2G, ditambah P per gamma. Nah, ada enggak dia tekanan di sini, P per gammanya. Ini titik A. Begitu juga titik B, titik C, terus sampai ke titik E. Di mana pas titik E, ya, ini dia semakin kecil energi di sini. Energinya dia semakin kecil. Nah, di mana ada garis putus-putus ini adalah persamaan, bidang persamaan, arbitrary datum. Jadi bidang persamaan. Nah, dalam contoh ini misalnya ini ya. Ini contoh nih. Contoh given reservoir ya. Nah. Oke, ini contohnya adalah given reservoir. Jadi reservoir seperti di bawah ini, reservoir tersebut ya, reservoirnya ini. Jadi kita pakai rumus atau persamaan energi. Kemudian dari reservoir to exit, maksudnya reservoir kan keluar dari reservoir itu keluar ke pipa. Include minor losses. Minor losses tadi karena apa? Bedanya head losses dengan minor ya. Head losses itu ada head losses ya. Head losses atau major losses, kemudian ada minor losses. Major losses karena gesekan dalam pipa, minor losses karena adanya fitting pipa, komponen pipa. Termasuk tadi misalnya dari reservoir masuk ke pipa, maka itu besarnya adalah setengah M atau K dikalikan dengan P untuk dia namanya itu energi kecepatan, maka P kuadrat per 2G. Tadi yang setengah tadi masukkan, jadi setengah P kuadrat per 2G. 0,5 itu. Biasanya kalau entrance itu namanya adalah entrance, ya bukan entrance ya, adalah ya, entrance ya, di sini adalah entrance. Jadi kita tuliskan dulu persamaan energi. Nah, ini gunakan persamaan energi antara reservoir ya sampai ke ujung. Use energy equation between reservoir surface and a point. Dan satu titik just downstream. Jadi di hilir just downstream. Satu titik di hilir dari entrance. Entrance itu pas dia dari reservoir masuk ke pipa. Nah, ini H, ini kenapa 0 gini? Ini kan H. Hanya ini H, ini tinggi H. Dia pertama-tama pada sini tidak ada kecepatan, maka V kuadrat per 2G sama dengan 0. Kemudian tidak ada tekanan, sama dengan 0. Jadi di A ini pada titik A
rumusnya H plus 0 plus 0. Kemudian pada titik E, nah, ya, pada titik E ini, di sini pada titik E, nah, atau pada titik ini, pada titik apa dia? Nah, jadi dia itu, oke. Jadi kemudian pada titik E atau titik dimanapun di sini, titik setelah reservoir ditera V kuadrat per 2G. Ada Z ditambah P per gamma. Ditambah saya bilang tadi adalah head loss-nya. Head loss karena minor losses. Kenapa setengah? Setengah itu adalah dia masuk ke dalam pipa. Ini entrance. Ini setengah adalah entrance. Nah, ini sama dengan setelah dimasukkan persamaannya nih H. Ini 0,0 kan? H 0 ini kan? 0 sama dengan H. Nah, ditarik. Ini kan ada P kuadrat. Ini ada setengah P kuadrat. Digabungkan 1/2 P kuadrat. Jadi yang ini setelah digabung ini ya. Jadi H dikurangi. Nah, kenapa kurang? Ini kan ditarik sini. Yang ini ya. Jadi dikumpulkan, P dikumpulkan, dia ditaruh di sebelah kirinya. Jadi H plus tadi jadi H minus. Gitu. Nah, nanti dalam contoh itu ya, kamu disuruh nyari, disuruh gambar ini. Gambar ini nah. Gambar energy grid line dan hydraulic grid line. Kalau energy grid line adalah titik-titik yang menghubungkan garis energi. Hydraulic grid line, jadi gini, energy grid line itu titik yang menghubungkan antara tadi jet ya, atau H jet. Jadi energi akibat elevasi jet, energi akibat tekanan P per gamma, energi akibat kecepatan P kuadrat per 2G. Nah, itu titik itu dicari pada titik A berapa, pada titik B berapa, C berapa, baru garisnya dihubungkan. Garisnya itu namanya adalah energy grid line. Kalau hydraulic grid line, dia hanya energi akibat elevasi dan energi akibat tekanan tanpa P kuadrat per 2G. Itu bedanya. Jadi kalau energy grid line ada P kuadrat per 2G, sedangkan hydraulic grid line tidak ada P kuadrat per 2G. Nah, hitungan ini nanti kalau kamu lihat di bawah ya. Kamu lihat lagi ada contohnya. Persis sama dengan yang saya kasih soal tadi, sama persis. Nah, saya lupa halamannya. Di buku ini kamu cari lagi ya. Coba kamu cari di mana tempatnya itu. Kamu pelajari contoh soal tersebut ya. Kamu pelajari. Kemudian habis dipelajari, terus kamu buat soal itu. Ya. Ini sama persis. Kalau kamu buka itu sama persis dengan ini. Hanya angkanya saya ganti. Nah, gitu. Itu ya. Caranya tadi cari dulu contoh di sini. Saya sendiri lupa halaman berapa. Saya kutik-kutik tadi. Kalau kita bawa lagi coba ya. Kita cari di bawahnya ada nggak? Kalau tidak ada, kamu cari sendiri nanti ya. Saya lupa halamannya. Tapi soal itu saya ambil dari situ. Nah, ada example of pipe flow. Nah, ada example-nya ya. Di sini rupanya. Nah,
pada halaman kau catatlah. Halaman 85 ya. Halaman 85. Halaman 85. Ah, di sini kelihatannya. Ya. Coba kamu lihat di sini. Nah, ini contohnya nih, ya. Nah, jadi caranya gini, nah ini tadi ya, ini gambarnya, nih, ya gambarnya kan, ini gambarnya, sama persis dengan yang tadi, sama. Nah, sekarang hitungannya begini, penyelesaian, apply the energy equation from the reservoir to E, nah, ya kan? Jadi energi, tulislah energi dari TTA, B, C, D, sampai dengan E. Nah, sekarang ditulis dulu rumusnya. Energi pada E, II adalah, ini apa ya? Ini E ya, E ya. Itu adalah 3, benar, di mana ada 3. Coba ini persamaan datum. Nah, ini dari E ini berapa tingginya? Dari sini ya. Ini H. Di sini 20. Nah, sedangkan H kecilnya berapa? Tadi 23 berapa ya? Nah, H kecil ini 23 berarti. H kecil ini adalah 23, ini 20. Berarti tinggi. Berarti ini elevasinya dari sini. Dari E ke datum adalah 3 meter. Itu maksudnya. Nah, sudah itu ada lagi 20. So, 3 plus 20, 0. Oke, kita lihat di sini. Ini ada yang salah. Mungkin ini EB apa ya? Ntar dulu, saya lihat dulu. Biar rapi ya. Nah, kita udah lihat. Jadi gini, tentukan dulu. EA berapa? EA, TTA, mana TTA? Nah, ini, ditentukan begini. EA sama dengan 23 meter. Coba. EA, elevasi A. Nah, TTA ini, jadi muka air sini, ke sini, itu adalah 23. Nah, itu adalah EA. 23 meter. Nah, sedangkan EE, nah, E dengan E. Nah, EE adalah 3 ditambah P kuadrat per 2G. Nah, di mana itu? Kenapa 3? Nih, saya jelaskan. Kenapa dia 3? Elevasi ini kan gini. Ini H ini 23. Ini 20. Berarti kan dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini, sisanya kan H kecil dikurangi 20, 3 meter. Sehingga elevasi TTE ini adalah 3. Maka ditulis di sini 3. Kamu lihatlah. Nah, tadi. Jadi EE sama dengan 3 ditambah PE kuadrat per 2G. Nah, tambah PE kuadrat per 2G. Jadi sama dengan 3. Nah, kenapa dia muncul di sini ada 16 PA kuadrat per 2G? Karena di sini PE sama dengan 4 kali PA. Nah, itu. Maka dia 16. Itu ya. 4 kali 3 apa ini? Ya, PE sama dengan 4 kali PA.
Nah, VA-nya berapa tadi? Jadi satu-satu ini, cara satu gini dulu. Jadi sini untuk mengerti itu, jadi EE sama dengan 3 plus 20, ini 3 nih, 3 tadi. 3 plus 20, ya, plus 0, plus 0. 3 ini apa, 20 apa. Jadi tulis dulu, ini di sini tulis. Jadi tulis, di sini kamu tulis dulu. EE sama dengan, ya, energi akibat elevasi itu adalah 3. Kemudian V kuadrat per 2G. Nah, V kuadrat per 2G. Nah, tulis dulu, ini V kuadrat per 2G. Gitu. Ya. Ikutin. Ini. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Iya, iya. Untuk EE itu 3 tambah 20 itu sama-sama H bukan Pak? Sama-sama apa? H. Karena ketinggian di E. Iya, yang ini 20. Dia nih. Ini kan 20 ya. Ditambah 3. Ya. Ntar dulu. Ini 3 ini ke sini, ini 3 meter. Dari sini 3 meter ini. Ya Pak, Ini 3 benar meter. Pak. Ya. Nah, titik A itu mana? Titik A itu. Ini Pak, yang Ini, itu. titik A ini ya. Agak rancu dia, memang agak rancu dia. Agak rancu dia. Seharusnya itu EA Pak. Maka kenapa dia, nih, gini aja dulu, gini. Ini coba saya betulin dulu ini ya. Saya betulin dulu, nanti baru saya kasih. Nanti tugasnya jangan dikerjakan dulu, tugasnya jangan kerjakan dulu ya. Jangan kerjakan dulu, saya ganti dulu tugas yang lain aja dulu, yang lebih simpel. Ini agak rumit, kemudian contohnya kurang match dia. Contohnya tidak nyambung dia. Ini kan EPE 4P. Contoh di sini jadinya begini dia. Kurang nyambung. Jadi tugas nanti saya ganti ya, hari ini saya ganti. Tolong kamu buka sore nanti ya. Jangan sore, buka lagi kurang lebih kalau 1 jam lagi lah. Saya ganti dulu di sini ya. Yang tugas ya. Saya ganti dengan yang bukan yang ini, tapi yang di atasnya, yang lebih simpel lagi dulu. Oke, mungkin itu ya. Nah, sekarang saya nyebrang dulu ke yang PowerPoint. Nah, tadi belum tuntas itu ya. PowerPoint dulu. Nah, PowerPoint ini bukan yang lama sudah saya tambah nih. Tambah lagi dia. Saya tadi kan ingin ngasih tahu kamu apa namanya mode diagram tadi kan. Nah, jadi fluida itu begini. Ada ini jadi konsep fluida. Sudah kelihatan loh PowerPoint saya yang saya bagi. Sudah Pak. Nah ya. Nah, ini fluida ini ada 3. Ada aliran laminar, ada aliran transisi, ada aliran turbulen. Jadi tergantung bilangan Reynolds. Salah satunya, bukan seluruhnya tergantung bilangan Reynolds, tidak. Salah satunya. Nanti berang. Nah, ini kalau di diagram UDI ini kalau saya besarin. Nah, ini kalau saya besarin ya. Mudah-mudahan terbaca nanti. Nah, ini yang sebelah kanan ini cara pakai diagram UDI ini adalah E per D. D ini diameter. Epsilon ini adalah ada kelihatan ya? Ini diameter. Dinding bagian ketebalan kekasarannya, tapi ketebalan kekasarannya itu epsilon itu. Nah, sudah dapat, baru dihitung. Setelah dapat ini, baru dihitung ini bilangan Reynolds.
Jadi ditarik nanti antara bilangan Reynolds ketemunya berapa, kamu tarik, bertemulah dengan, misal gini, misalnya setelah dihitung, epsilon per D ini adalah 0,02. Sedangkan RI-nya 10,6. Maka berapa F-nya? Nah ini, coba saya pakai apa ya? Saya memakai pena di sini. Gimana penanya? Nah, saya coba dulu nih. Saya coba ya. Ini 0, misalnya 0,04. Tarik. Tarik. Nggak kelihatan. Nah, ini merah kan? Nah, kemudian misalnya di sini adalah 10,4 yang di sini. Makanya yang bilang Reynolds 10,4 misalnya. Bilang Reynolds 10,4. Tarik ke atas 10,4. Anggap jalan lurus sudah ya. Nah, maka yang ini tadi ya. Nah, dapat titik ini kan? Titik tarik ke kiri. Nah, maka inilah F yang ketemu. Ya. Dengan jadi kita tahu dulu mesti ketebalan kekasaran dinding pipa. Ketebalan kekasaran, bukan tebal pipa, bukan. Ketebalan kekasaran dinding pipa itu epsilon E. E kecil E apa E epsilon itu kan. Dibagi diameter, ketemunya berapa? Nah, kemudian berapa bilangan Reynolds? Misalnya bilangan Reynolds saya bilang tadi 10,6 ya. Nah, tarik ke atas tegak lurus. Kemudian naik E per D tadi tarik ke kiri. Juga tegak lurus terhadap itu. Terus, maka habis ini ketemu lengkung ini kan, maka tariklah dia ke kiri. Tarik ke kiri. Tarik ke kiri. Nah, maka dia akan ketemu berapa F-nya. Tapi jarang dipakai, diagram Moody jarang dipakai. Nah, ya jarang dipakai. Ya pakai rumus, rumit kalau bukan rumit, apa kalau kita ngitung-ngitung kan repot. Nah, itu saya kasih tahu bagaimana cara membaca diagram Moody tadi ya, diagram Moody. Bagaimana kalau di antara misalnya epsilon per D 0,02. Dia ngikuti garis ini. Jadi bukannya lurus terus tapi ngikuti garis. Kalau ini terus. Misalnya katakanlah 10,4 misalnya ya. Ini yang RI-nya 10,4. Oke, saya tadi salah pakainya ya. Nah, misalnya kita dapat di sini 10,4. Tarik dulu. Maaf, ini lurus, harusnya lurus ya. Tidak lurus, harusnya lurus. Aduh. Nah, misal lurus, bisa ya, lurus bisa ya. Nah, yang ini misalnya, nah, hilang. Nah, misalnya gini. Nah, terus, hilang ya. Finish ya. Nah, ini aja. Nah, udah hilang.
Nah, sekarang di sini misalnya kita dapat sini 0,05 ya. Misalnya 0,5. Maka dia nariknya jangan lurus, tapi ngikuti lengkung ini misalnya. Ini kan lurus. Di sini kebetulan memang masih lurus. Nah, tapi setelah ini dia tidak lurus lagi. Nah. Yang ikuti ini. Aduh, salah. Nah, misalnya gini. Nah, ngikuti sini. Nah, sini baru tarik ke kiri lurus. Tarik lurus. Nah, disinilah ketemunya. Angka berapa untuk frictionnya. Gitu, ya. Cara menggunakan diagram Moody. Ya, mudah-mudahan tahu. Nah, itu yang saya bukakan PowerPoint hanya untuk ngasih tahu itu. Tuh. Nah, minggu depan coba kita pakai yang Hardy Cross ya. Jadi bilang Reynolds tadi. Nah, ini yang saya maksud tadi itu ya. Jadi ini nah, yang saya maksud persamaan energi itu ini. Jadi P per gamma, P kuadrat per 2G, Z. Ini tadi tekanan, energi tekanan, energi kecepatan, energi elevasi. Nah, ini harus ditulis pada setiap titik. Titik yang kita cari. Ada contoh enggak ada ini? Ini bilang Reynolds. Tidak ada contoh ya. Mungkin itu untuk sementara ya. Ada pertanyaan sebelum kita selesaikan? Ada pertanyaan? Jadi tadi yang soal tadi saya ganti dulu. Dasar situ dulu. Kita bertahap dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Untuk resume yang minggu kemarin itu untuk dipelajari aja, Pak, atau bagaimana, Pak? Yang mana itu? Resume yang pertemuan minggu kemarin. Oh, kamu kumpulkan aja. Ada tempat ngumpulnya tapi, Pak. Nah, saya kasih hari ini. Ini tempatnya ya. Atau kamu, banyak tuh. Atau ganti yang hari ini tadi, Pak, yang nggak jadi, Pak. Nah, boleh. Tapi saya robah dulu. Saya robah. Supaya bisa mengumpulkannya. Ya kan? Tempatnya boleh, tempat tadi boleh. Tempat yang saya tadi kan tempat tugas. Tugasnya kan belum diganti. Nah, saya ganti sekalian tempat mengumpulkan ini. Bisa nggak ngumpul sekali dua? Kamu bisa nggak? Ngumpul yang kemarin, ngumpul yang hari ini. Bisa nggak dia? Dua kali gitu. Hari ini soalnya yang nanti Bapak kasih, Pak, ya? Ya, saya ganti aja. Atau saya kasih tempat lagi, satu lagi untuk mengumpulkan yang hari Jumat kemarin ya. Oke? Oh iya, Pak, ya, Pak. Gitu ya. Nah, nanti hari ini saya ganti tugasnya. Deadline-nya sama kan, Pak? Apanya? Deadline-nya sama kan, Pak? Sama. Yang ada contoh ya, saya ganti angkanya supaya kamu belajar, mau saya gitu. Gitu ya. Baiklah, kalau tidak ada lagi, jadi saya tutup ya. Jangan lupa ngisi daftar hadir. Ini sudah jam 10:30 ya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nanti 1 jam lagi ya, habis sholat Jumat ya, kamu buka lah itu ya, yang tugas barunya ya. Oke? Oke. Ya, sampai jumpa ya.